Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para mahasiswa sudah siap ya? Baik, Bapak akan memberikan materi pengantar ekonomi makro yang terdiri atas indikator ekonomi, dan nanti ada contoh-contoh yang terjadi di Bangka Belitung pada saat ini. Seperti adik-adik ketahui, ekonomi mikro adalah analisis kegiatan ekonomi yang terkait dengan konsumen, produsen pada suatu pasar atau perusahaan. Jadi perilaku-perilaku antara produsen dengan konsumen. Sebaliknya, ekonomi makro adalah agregat ekonomi daripada mikro yang terkait dengan perilaku pemerintah, perilaku sektor rumah tangga, konsumen tadi, sektor swasta, pebisnis, dan sektor luar negeri. Jadi ekonomi makro lebih luas daripada ekonomi mikro. Variabel agregatif dalam mikro, pertama tentang pendapatan nasional, tentang pengeluaran rumah tangga, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga. Di dalam ekonomi makro, hubungan perilaku digambarkan antara satu variabel satu dengan variabel lain, di mana pendapatan diberi notasi Y besar, suku bunga diberi notasi R. Adanya hubungan identitas. Dalam ekonomi makro, GDP yang disebut Gross Domestic Product, simbol notasinya tadi Y, dihasilkan dari seluruh pengeluaran rumah tangga, ditambah investasi swasta, ditambah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, ditambah pendapatan ekspor, dan dikurangi pengeluaran impor. Sedangkan untuk perusahaan dihasilkan profit atau laba yang dihasilkan dari total pendapatan dikurang total biaya. Ini mikronya. Jadi agar dibedakan, ini rumus pendapatan makro, yang ini rumus pendapatan mikro. Hubungan teknologi menggambarkan hubungan antar variabel yang disebabkan sifat fisik dari variabel tersebut. Reaksi biaya total berubah atau marginal dengan output yang diproduksi. Yang terakhir adalah hubungan kelembagaan. Hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga. Misalnya, pemerintah atau Bank Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan tentang monetary dan kebijakan fiskal. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang monetary bersama Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK. Dalam ekonomi makro, ada beberapa kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi variabel ekonomi agregatif. Jadi pemerintah memiliki peran menghitung pendapatan nasional real yang tinggi, menghitung tingkat kesempatan kerja,
membuat kondisi perekonomian yang stabil, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, distribusi pendapatan yang lebih merata, neraca pembayaran yang seimbang. 3 bentuk kebijakan ekonomi. Pertama, kebijakan fiskal. Ini yang dilakukan oleh pemerintah tentang budgeter. Kedua, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan segi penawaran bisa dilakukan pemerintah ataupun dilakukan perbankan. Kebijakan segi penawaran, contoh kalau harga-harga barang mahal, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Sebaliknya, Bank Indonesia bisa melakukan kebijakan market policy untuk surat berharga atau surat Bank Indonesia. Nah, ini lingkaran untuk ekonomi mikro, rumah tangga dengan perusahaan, di mana rumah tangga sebagai faktor produksi menyiapkan tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Sebaliknya perusahaan produksi barang atau jasa yang dijual ke rumah tangga. Dan pada akhirnya pendapatan perusahaan akan menjadi konsumsi rumah tangga. Karena karyawan-karyawan perusahaan akan mengeluarkan dananya dari hasil gaji untuk membeli kebutuhan hidupnya. Nah, diagram kedua ini sudah berperan pemerintah dan dunia internasional. Nah, aspek yang luas inilah yang disebut ekonomi makro. Jadi tetap ada peran perusahaan sebagai produsen, peran rumah tangga sebagai konsumen ataupun produsen tenaga kerja ataupun produsen pertanian, kelautan, dan pemerintah membuat regulasi yang menjaga aturan-aturan perdagangan, aturan-aturan industri, contoh monopoli dilarang dalam aturan regulasi di Indonesia. Ya, ada undang-undang yang mengatur persaingan usaha. Dan Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara akan menjual produk masyarakat, baik produk perusahaan, produk BUMN, produk rumah tangga yang akan diekspor. Sebaliknya, bangsa Indonesia membutuhkan teknologi, alat-alat, bahan baku, dan keahlian teknologi tinggi dari luar negeri. Maka ada yang disebut pengeluaran impor. Ya. Jadi kegiatan perdagangan barang dan jasa, kalau distribusi ke luar negeri disebut ekspor, sebaliknya masuk ke dalam negeri disebut impor. Itu yang disebut perdagangan internasional. Nah, ini sebagai gambaran akan Bapak berikan kondisi ekonomi Bangka Belitung. Sumber Bank Indonesia, kantor wilayah Bangka Belitung. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada triwulan pertama tahun 2020 akan terlihat pertumbuhannya sangat kecil, jadi terjadi penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun 2019 ya. Jadi, sumber pertumbuhan yang tertinggi adalah dari sektor konsumsi. Sektor konsumsi ini pengeluaran masyarakat, artinya pada 3 bulan pertama tahun 2020 kita dimulai adanya COVID.
di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung, dari mulai bulan Februari Maret. Nah, masyarakat tetap mengeluarkan pengeluaran, tetapi bisnis banyak yang mengalami penurunan. Contoh di bulan Maret itu jasa penerbangan, wisata, termasuk rumah makan, ada pembatasan buka tutupnya, maka otomatis di sini mengalami pengurangan pendapatan perusahaan pariwisata, penerbangan, konstruksi juga akan dikurangi, ya, ternyata berkurang. Masih tertolong dengan adanya hasil pertanian. Jadi pertanian di Bangka Belitung sebagian masih bisa diekspor walaupun harganya tidak mahal di pasar dunia mahal, tetapi harga petani rendah, dan sebagian hasil pertanian digunakan untuk masyarakat Bangka Belitung. Inflasi, ya. Berikut ekspor timah non timah tahun 2019 tahun 2020 ternyata terjadi juga penurunan, ya. Tapi bulan Juni terjadi naik, turun lagi di Juli, di Agustus naik kembali, ya. Sebaliknya impor migas dan non migas pada bulan Agustus 2019 dan 2020 ternyata impor naik, tapi Juli turun lagi. Karena apa turun? Karena banyak sektor pertambangan, sektor-sektor yang memerlukan bahan migas itu mengalami pengurangan produksi, sehingga energi pun menjadi dikurangi, kebutuhan impor pun menjadi turun. Ekspor 3 negara tujuan untuk timah, Singapura paling besar, berikutnya Tiongkok dan India. Impor terbesar ke Malaysia, berikutnya kita lihat mengalami deflasi pada bulan September. Kenapa deflasi? Karena harga-harga sebagian turun. Kalau harga-harga makanan, harga pertanian, dan transportasi mahal, kemungkinan akan terjadi inflasi. Nah, sebaliknya, dua kota yang dihitung, kota Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan, mengalami deflasi, penurunan harga. Contoh, penerbangan yang biasanya mahal karena arus penerbangan 2019 yang tinggi, pada tahun 2020 mengalami pengurangan, sehingga maskapai pun akan menurunkan harga. Konsumen juga, masyarakat tidak semuanya berani bepergian keluar Bangka Belitung. Nah, untuk kenaikan harga yang agak dilematis di provinsi kita adalah naik karena ikan selar dan ikan kerisi. Kita perlu ketahui, ikan ini hasil produksi di sekeliling Bangka Belitung ini kan 60% itu laut. Nah, tetapi harga bisa mahal. Itu yang jadi masalah kita, artinya nelayan-nelayan tidak berani melaut karena mahalnya BBM, dua karena cuaca, ketiga karena kapal-kapalnya yang kecil. Dengan gelombang tinggi, ya kapal kecil nelayan kita tidak berani. Nah, otomatis ikan ini cenderung akan naik harganya. Yang kedua, ikan selar ini lebih murah daripada ikan tenggiri. Nah, masyarakat yang mampu membeli ikan tenggiri akhirnya sebagian lari membeli ikan selar yang lebih murah.
sehingga ikan selar akan naik, termasuk ikan kerisi pun akan naik. Itu sebagai gambaran harian. Nah, jadi perlu diketahui bahwa indikator ekonomi makro yang perlu diketahui nanti kita pelajari sampai akhir semester. Pertama tadi pertumbuhan ekonomi, kedua kita mempelajari tentang inflasi atau deflasi, ketiga kebijakan fiskal, kebijakan moneter, berikutnya yang kelima kita mempelajari nilai uang, misalnya rupiah terhadap valuta asing, dolar atau yang lain. Yang berikutnya kita bicara tentang ketenaga kerjaan, kependudukan, angka kemiskinan, angka pengangguran, upah minimum. Ya, jadi di sini tetap intinya dalam makro ada permintaan penawaran. Supply and demand tetap kita bahas, misalnya permintaan penawaran uang, permintaan penawaran produk, barang atau jasa, terutama ekspor dan impor, itu akan merubah pendapatan nasional dan pendapatan provinsi kita yang disebut produk domestik regional bruto, baik provinsi ataupun kabupaten, yang pada tahun 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan 2019. Yang kita paham, kasus penurunan utama proses industri mengalami penurunan, masyarakat mengalami penurunan pendapatan, terjadi beberapa perusahaan menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Nah, walaupun pemerintah sudah membantu dengan memberikan bantuan sosial, meningkatkan beasiswa, memberikan pulsa bagi peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bantuan pulsa untuk dosen dan guru. Tetapi harapan kita, jika COVID ini bisa diselesaikan pada tahun 2020 ini dengan adanya obat dan vaksinasi, maka target 2021 ekonomi kita harapannya tumbuh kembali. Dan ini sudah diprediksi oleh kalangan dunia bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik daripada negara ASEAN yang lain, di mana pertumbuhan Indonesia akan mencapai positif dengan angka sekitar 3,5%. Memang masih lebih rendah daripada tahun 2019 pada angka 5,1%. Dan harapannya akan berkembang di tahun 2022 dengan asumsi sampai dengan pemilu 2024 kondisi sosial politik kita aman, kepercayaan luar negeri untuk investasi di Indonesia pun tetap berjalan. Nah, itulah makanya kondisi makro kita akan menjadi lebih kuat dengan indikator-indikator yang tadi sudah Bapak sampaikan. Dan nanti pada minggu-minggu berikut Bapak akan berikan kasus, kita akan diskusikan tiap-tiap indikator yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih. Dan ini perlu dibantu oleh adik-adik tetap membaca ringkasan materi dan buku-buku pengantar ekonomi makro, atau adik-adik mencari melalui share melalui
kampus-kampus baik di Pertiba ataupun kampus yang lain atau perpustakaan nasional. Sekali lagi, tetap belajar pada kondisi COVID ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.